Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Hairul Absar akan memaparkan hasil penelitian kami yang merupakan hibah dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan skema penelitian unggulan program studi sosial ekonomi perikanan. Terima kasih kepada LPPM Umrah yang telah eh, memberikan kami pendanaan dalam proses penelitian kami. Semoga pendanaan penelitian ini dapat membuat kami mengembangkan eh, penelitian-penelitian yang berikutnya dan seterusnya sebagai karir kami sebagai dosen. Selanjutnya kami akan memperkenalkan eh, tim penelitian kami. Di sini ada beberapa orang yang juga berasal dari program studi yang sama yaitu sosial ilmu perikanan. Di antaranya ada Ibu Teti, Ibu Lindawati Zain, Haidawati, Ibu Herunisa, Ibu Fitri Ulfa, dan Ibu Anggareni. Penelitian kami dilaksanakan di Desa Mapur dengan judul Dampak Penetapan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan atau TWPTB terhadap hasil tangkapan nelayan Desa Mapur Kabupaten Bintan. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2022, wilayah Timur Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan terdiri dari 3 area kawasan konservasi, yaitu area 1 berada di perairan Teluk Sebong, area 2 berada di sekitar perairan Gunung Kijang, dan area 3 di sekitar Bintan Pesisir. Desa Mapur itu merupakan salah satu desa yang berada di kawasan konservasi area 3, yaitu daerah Bintan Pesisir. Desa Mapur juga merupakan desa yang berada di pulau yang terpisah daripada pulau utama di Pulau Bintan. Pada umumnya, mayoritas masyarakat Desa Mapur adalah bekerja sebagai nelayan. Nah, penetapan kawasan konservasi ini tentunya akan bersinggungan langsung kepada masyarakat Desa Mapur, khususnya nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan. Karena kawasan konservasi berada di perairan yang ada di area Desa Mapur. Permasalahan yang ingin kami angkat adalah apakah dengan adanya penetapan kawasan konservasi di Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan ini berdampak terhadap daerah penangkapan dan juga hasil tangkapan dari nelayan Desa Mapur. Nah, pemilihan lokasi kenapa Desa Mapur menjadi salah satu desa yang kami angkat dalam penelitian kami karena adanya juga MOU yang dilakukan antara Umrah dan Kabupaten Bintan nomor 5226 garis miring UL 53.0 garis miring KK garis miring 2020 yang mana salah satu desa yang berada di Kabupaten Bintan adalah Desa Mapur. Desa Mapur cukup terkenal di eh, Kabupaten Bintan yang merupakan salah satu desa yang juga menjadi salah satu tempat eh, pengembangan wisata ke depannya. Nah, penelitian kami juga mempunyai roadmap atau peta jalan penelitian. Yang pertama adalah di tahun 2024 ini adalah penelitian awal yang kami laksanakan dengan judul Dampak Penetapan Kawasan Konservasi terhadap hasil tangkapan nelayan Desa Mapur. Kemudian di tahun berikutnya kami akan mencoba mengkaji terkait dengan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam usaha peningkatan kesejahteraan nelayan. Tahun berikutnya kami coba mengkaji bagaimana membuat strategi dalam pengelolaan wisata khususnya berbasis masyarakat di kawasan wisata Timur Pulau Bintan. Kemudian di akhir dari RPM ini, peta jalan ini, kami ingin melihat efektivitas dari strategi yang sudah kita buat sebelumnya terkait dengan eh, wisata yang berbasis masyarakat, kemudian kita integrasikan dengan hal yang lainnya. Metode dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah kita ingin mengetahui waktu yang kami gunakan atau waktu yang kami lakukan dalam penelitian adalah dari bulan April sampai dengan bulan November 2024 di Desa Mapur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Berikut adalah peta Desa Mapur yang merupakan Desa Mapur merupakan salah satu desa yang terpisah dari pulau utama Pulau Bintan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi secara langsung di lapangan, kemudian menggunakan bantuan kuesioner dan juga fokus group discussion dengan beberapa nelayan yang ada di Desa Mapur.
Analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kuantitatif melalui wawancara dan juga FGD dengan nelayan, karena responden utama dalam penelitiannya adalah nelayan. Dan berdasarkan hasil penelitian kita dapatkan bahwa di sini karakteristik responden umumnya responden di Desa Mapur merupakan nelayan yang memiliki usia kurang lebih rata-rata 45 tahun. Nah, berdasarkan literatur kita ketahui bahwa umur 45 tahun merupakan salah satu rentang umur produktif, sehingga kita bisa katakan bahwa rata-rata nelayan Desa Mapur yang menjadi responden adalah eh, orang-orang yang masih berusia produktif. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan, kita ketahui bersama berdasarkan banyak literatur menyampaikan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu yang eh, menjadi menarik eh, di kalangan nelayan karena tingkat pendidikan umumnya nelayan Indonesia adalah rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian kami bahwa 57% nelayan Desa Mapur adalah sampai tingkat sekolah dasar saja pendidikannya, bahkan 27% itu ada nelayan yang tidak menempuh pendidikan. Alat tangkap yang umum digunakan di Desa Mapur ini adalah mayoritas 70% menggunakan pancing ulur, di mana di sini selain menggunakan pancing ulur juga menggunakan bubu dan juga jaring serta pancing sotong. Nah, sejalan dengan penggunaan alat tangkap tadi, maka kita ketahui bahwa umumnya nelayan yang menggunakan pancing ulur ini menangkap ikan pelagis, ya, sesuai dengan alat tangkap yang mayoritas itu pancing ulur. Dan sekali literatur juga kita ketahui bersama bahwa pancing ulur itu target utama tangkapannya adalah ikan-ikan pelagis. Nah, sejak penetapan Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan 2002 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka di sini kami melihat dan mewawancarai beberapa responden dan juga melakukan fokus group discussion yang mana di sini didapatkan hasil bahwa 53% itu nelayan merubah daerah penangkapan ikan atau daerah tangkapannya. Hal ini namun menjadi catatan adalah perubahan ini tidak diakibatkan atau tidak menjadi bukan menjadi salah satu dampak yang diakibatkan dari penetapan kawasan konservasi. Perubahan yang dilakukan oleh nelayan ini bahkan ini kami menemukan masalah baru, yaitu di mana ternyata perubahan yang dilakukan ini adalah beberapa hal. Pertama terkait dengan adanya aktivitas nelayan luar dan juga adanya aktivitas eh, penangkapan yang kurang ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan di sekitar area penangkapan nelayan, sehingga beberapa nelayan ini merubah area tangkapannya. Jadi kalau kita lihat 47% nelayan itu merubah area tangkapannya karena adanya aktivitas nelayan luar yang menggunakan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan, sehingga ini eh, menjadi masalah yang mungkin bisa diangkat ke depan. Kenapa ini bisa terjadi di Desa Mapur? Kemudian selain itu juga eh, nelayan merubah area daerah penangkapannya karena sudah berkurangnya sumber daya ikan di area penangkapannya karena adanya aktivitas seperti pukat helai yang hasil tangkapannya lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan pancing ulur. Nah, selain itu kita mendapatkan hasil yang lain juga, yaitu di sini kita ketahui bahwa keberadaan kawasan konservasi ini juga tidak berdampak secara langsung terhadap hasil tangkapan nelayan, karena kita ketahui bersama bahwa penetapan kawasan konservasi ini merupakan hasil diskusi, hasil pandangan dari masyarakat juga, sehingga penetapan kawasan zona-zona yang sudah ditetapkan adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nelayan, sehingga ini tidak akan berakibat atau tidak akan berdampak kepada nelayan secara langsung terkait dengan aktivitas penangkapannya. Nah, penelitian ini juga sudah kami diseminasikan di seminar internasional Masifik tahun 2024 di Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang mana di seminar ini kami juga mendapatkan LOA untuk diterbitkan di Proceeding Internasional Bio-Web of Conference nomor 134 tahun 2024.
ini juga merupakan salah satu luaran wajib yang yang sudah kami penuhi untuk dalam skema penelitian ini. Ini adalah dokumentasi dari penelitian kami. Eh, Kami membawa enumerator mahasiswa sebagai enumerator yang membantu kami dalam proses pengambilan data. Ini adalah dokumentasi dari teman-teman enumerator yang mengambil data pada saat wawancara di lokasi penelitian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan penelitian kami dapat eh, membawa manfaat kepada kita semua dan masih banyak kekurangan dalam penelitian kami. Jika ada kritik dan saran, mohon kami untuk diberikan secara langsung kepada kami untuk bisa kami membangun ke depannya penelitian ini. Jika mungkin ada juga teman-teman yang ingin berjoin dengan penelitian kami sangat terbuka untuk dibimbing dalam penelitian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.